Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Whole Food Plant-Based atau pola makan berbasis makanan nabati utuh. Mata kuliah Isu Mutakhir Gizi, dosen pengampu Ibu Irma SKM MKes. Baik, jadi adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Rizka Sriwani, yang kedua Nurul Hidayah, yang ketiga Angel Karen Hapuj, yang keempat Nasria Suparman, yang kelima saya sendiri Elsie Elvenita, dan yang terakhir Diva Asila. Baik, jadi apa sih pola makan whole food itu? Jadi pola makan whole food plant-based atau WFPB adalah pendekatan diet yang menekankan konsumsi makanan dan minuman pengolahan seperti sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi whole food plant-based. Jadi, pola makan whole food plant-based adalah pola makan yang menekankan konsumsi makanan nabati utuh seperti sayur, buah, biji-bijian, kacang, dan polong-polongan dengan sedikit atau tanpa olahan. Pola makan ini menghindari produk hewani, minyak, dan gula tambahan, serta berfokus pada makanan alami yang kaya serat, vitamin, mineral, dan antioksidan untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan whole food plant-based. Pola makan whole food plant-based berasal dari ajaran filsuf Yunani Pitagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi yang mempromosikan pola makan nabati demi kesehatan dan moral. Pada abad ke-19, Gereja Advent Hari ke-7 memperkenalkan pola makan vegetarian sebagai gaya hidup sehat. Seiring perkembangan ilmu gizi pada abad ke-20, banyak penelitian membuktikan manfaat pola makan nabati terhadap pencegahan penyakit kronis. Kini, whole food plant-based semakin populer di seluruh dunia karena terbukti menyehatkan tubuh sekaligus mendukung keberlangsungan lingkungan. Baik, cukup sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komponen utama whole food plant-based. Yang pertama yaitu sayuran, seperti sayur berdaun hijau, umbi-umbian, dan sayur berwarna lain yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang kedua yaitu buah-buahan segar seperti apel, pisang, jeruk, dan buah beri dapat memberi energi alami serta tinggi vitamin dan serat. Yang ketiga yaitu biji-bijian utuh seperti beras merah, gandum, dan oat merupakan sumber karbohidrat kompleks dan serat yang membantu menjaga gula darah tetap stabil. Yang keempat yaitu kacang-kacangan seperti kacang almond, kenari, kacang mete, dan lain sebagainya mengandung lemak sehat, protein nabati, serta mineral penting bagi tubuh. Yang terakhir yaitu polong-polongan seperti kedelai, lentil, buncis, dan kacang merah merupakan sumber protein nabati dan serat yang tinggi yang baik untuk pencernaan dan kesehatan jantung. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Pada slide ini akan dibahas singkat terkait manfaat whole food plant-based. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa pola makan ini memberikan manfaat luas bagi kesehatan fisik, mental, dan lingkungan. Nah, ada 4 poin utama di dalamnya, yaitu yang pertama, manfaat kesehatan fisik. Nah, secara fisik, penerapan pola makan WFPB ini terbukti dapat menurunkan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Nah, pola makan ini itu rendah lemak jenuh, kolesterol, dan natrium, tetapi tinggi serat, antioksidan, vitamin, serta fitokimia yang mendukung metabolisme tubuh. Konsumsi makanan nabati yang utuh berperan dalam menurunkan tekanan darah, memperbaiki profil lipid, serta meningkatkan sensitivitas insulin. Kedua, manfaat kesehatan mental. Selain manfaat fisik, pola makan WFPB ini memberikan dampak
signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa asupan buah, sayur, dan biji-bijian membantu meningkatkan suasana hati, menurunkan stres dan depresi. Kandungan seratnya juga menjaga kesehatan usus yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan emosi dan fungsi otak. Ketiga, manfaat lingkungan dan kesehatan planet. Walaupun fokus utama diet WFPB ini adalah kesehatan manusia, manfaat lingkungannya tidak dapat diabaikan. Pola makan ini berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 80%, menghemat penggunaan air tawar, dan menekan degradasi lahan. Produksi pangan nabati menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan produk hewani seperti daging sapi, kambing, dan susu. Lalu yang terakhir, implikasi sosial dan kesejahteraan umum. Nah, selain aspek individu, manfaat WFPB ini juga bersifat sosial, karena pola makan WFPB membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera dengan menyediakan pangan bergizi yang terjangkau, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta mengurangi beban biaya kesehatan melalui pencegahan penyakit kronis. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan World Food Plan Based dengan diet nabati konvensional dan juga diet vegan. Yang pertama adalah pola makan World Food Plan Based yang menekankan konsumsi makanan nabati utuh dan minum olahan tanpa produk hewani, minyak, atau juga gula tambahan. Yang kedua ini ada diet nabati konvensional yang lebih fleksibel karena tidak memperbolehkan produk hewani seperti susu atau telur serta makanan olahan. Dan yang terakhir ada diet vegan. Diet vegan ini sepenuhnya menghindari produk hewani tetapi dia tidak membatasi tingkat olahan makanannya. Adapun kendala dan tantangan dalam menerapkan World Food Plan Based di masyarakat ialah yang pertama, kendala kecukupan gizi. Salah satu tantangan utama dalam penerapan pola makan World Food Plan Based atau WFPB adalah memastikan kecukupan gizi bagi individu yang memproduksinya. Pola makan ini membedakan produk hewani yang menjadi sumber utama beberapa makronutrien penting seperti vitamin B, zat besi, He, kalsium, seng, dan asam lemak omega 3. Yang kedua, perencanaan dan persiapan makanan yang kompleks. Pola makan WFPB menuntut waktu dan pengetahuan lebih dalam menyiapkan makanan. Individu harus mampu merancang menu yang seimbang dari bahan nabati utuh seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Tantangan yang muncul ketika seseorang memiliki kesibukan tinggi atau keterbatasan akses terhadap bahan makanan segar. Yang ketiga ialah keterbatasan akses dan ketersediaan pangan yang utuh. Tidak semua wilayah memiliki akses yang mudah terhadap bahan makanan nabati segar dan utuh. Di daerah dengan infrastruktur pertanian terbatas, harga produk nabati organik seringkali lebih mahal daripada produk hewani olahan. Yang keempat, hambatan sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya merupakan tantangan besar dalam penerapan WFPB. Di banyak masyarakat, konsumsi daging masih dianggap sebagai simbol status sosial dan kekuatan fisik, sementara makanan nabati sering diasosiasikan dengan diet ketat atau pola makan yang ekstrem. Yang kelima adalah kurangnya edukasi dan literasi gizi masyarakat. Pemahaman tentang konsep whole food plant-based masih terbatas di masyarakat umum. Banyak individu yang berasumsi bahwa pola makan nabati secara otomatis sehat, tanpa memahami pentingnya keseimbangan makronutrien dan mikronutrien. Yang keenam ialah kendala ekonomi dan kebijakan pangan. Harga bahan makanan nabati berkualitas tinggi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran organik cenderung lebih mahal, terutama di pasar modern. Yang ketujuh adalah adaptasi psikologis dan perubahan gaya hidup. Transisi ke pola makan WFPB memerlukan adaptasi psikologis yang signifikan, karena banyak individu mengalami kesulitan meninggalkan kebiasaan makan yang telah tertanam sejak lama, terutama konsumsi daging dan produk olahan. Yang keempat adalah kurangnya dukungan profesional kesehatan. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki pemahaman mendalam mengenai pola makan berbasis nabati. Banyak praktisi gizi dan medis yang masih berfokus pada model diet kontroversial, sehingga kurang memberikan paduan yang sesuai bagi individu yang ingin menerapkan WFPB. Yang kesembilan adalah tentang keberlanjutan dan kebijakan lingkungan. Meskipun WFPB berpotensi mendukung keberlanjutan lingkungan, penerapannya tetap menghadapi tantangan dari sistem pangan global yang masih berorientasi pada industri hewan. Yang terakhir adalah kurangnya model sosialisasi dan kampanye publik. Tantangan terakhir adalah minimnya program kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang manfaat dari WFPB ini. Adapun implikasi lingkungan dan keberlanjutan World Food Plan-Based adalah secara dramatis menemukan berbagai dampak lingkungan utama sekaligus mendukung keberlanjutan sistem pangan. Nah, yang pertama itu pengurangan emisi karbon atau gas rumah kaca.
Peralihan ke diet WFPB secara konsisten dikaitkan dengan penurunan emisi karbon sektor pangan. Diet berbasis hewani merupakan penyumbang besar pertanian, terutama peternakan, menyumbang sekitar 30% emisi global. Yang kedua adalah penggunaan lahan. Sektor peternakan adalah penyumbang utama penggunaan lahan pertanian. Diperkirakan hampir separuh lahan BSS di dunia digunakan sebagai padang rumput atau lahan pangan, di mana produk hewani menyumbang mayoritas seperti hingga 87% dari total penggunaan lahan pangan global. Pergeseran ke diet WFPB mengurangi tekanan ini secara drastis. Yang ketiga adalah konsumsi air. Produksi pangan hewani sangat intensif air dibanding pangan nabati. Diperkirakan industri peternakan menyumbang sekitar 70% dari total konsumsi air tawar di pertanian global. Tidak hanya itu, air yang digunakan dalam menghasilkan makanan hewani jauh lebih besar per kalori atau per kilogram. Yang keempat adalah sistem pangan berkelanjutan. Diet WFPB mendukung paradigma sistem pangan berkelanjutan dengan mentransformasi pola produksi dan konsumsi yang lebih efisien sumber daya. Dengan mengurangi ketergantungan pada produksi ternak, pola makan WFPB mengurangi degradasi lingkungan dari hulu ke hilir. Banyak kajian menyimpulkan bahwa pergeseran ke pola makan berbasis tanaman akan mengurangi beban lingkungan sistem pangan dunia, sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi dari hasil diskusi kelompok kami menarik kesimpulan bahwa pola makan whole food plant-based atau WFPB merupakan pendekatan diet yang menekankan konsumsi makanan nabati dalam bentuk utuh dan minimal diproses seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan polong-polongan sambil membatasi atau menghilangkan produk hewan dalam makanan olahan. Pola makan ini telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan baik dari sisi kesehatan maupun keberlanjutan lingkungan. Baik, jadi itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.